memasuki yang pertama yaitu problem. Temukan gap atau celah antara apa yang diharapkan dengan realitasnya. Yang diharapkan yaitu COVID-19 cepat selesai, sehingga profit tidak mengalami penurunan. Realitasnya, profit turun lebih besar dari 30%. Oke, setelah kita mengetahui permasalahan tersebut, selanjutnya kita menganalisis dengan menggunakan metode yaitu 5W plus 1H sebagai berikut. Yang pertama, WO. Siapa yang mengalami permasalahan? Yaitu Pak Parto, si pengusaha UMKM di bidang kuliner. Yang kedua yaitu what. Apa yang sedang terjadi? Yaitu terjadinya penurunan profit lebih dari 30%. Yang ketiga yaitu when. Kapan masalah itu terjadi? Pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya yang keempat yaitu where. Di mana masalah itu terjadi? Tempatnya di Bandung. Dan yang kelima yaitu why. Kenapa bisa terjadi? Dikarenakan kehilangan 250% pelanggan dan tidak bisa gencar melakukan promosi. Dan yang terakhir yaitu how. Bagaimana bisa terjadi? Yaitu tidak cukupnya modal untuk bersaing atau dalam promosi dengan para pengusaha kelas kakap. Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis dengan metode 5W plus 1H, selanjutnya kita menggunakan metode Fishbone, yaitu untuk mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh Pak Parto, agar nantinya kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Oke, dari metode Fishbone berikut, bagian kepala ikan yang berbentuk segitiga ini menunjukkan akar dari permasalahan yang dihadapi, yaitu menurunnya profit lebih dari 30% di warung Pak Parto. Selanjutnya kita beralih ke tulang ikan yang menjadi penyebab dari akar permasalahan Pak Parto, meliputi 3 kategori. Yang pertama yaitu people, ada kompetitor dan pelanggan. Yaitu Pak Parto kehilangan pelanggan setianya lebih dari 25% dan mengalami persaingan kuat dengan jenis makanan grill 15% dan Nusantara 14% yang membuat pembeli berlari ke restoran lain, sehingga hal tersebut memicu untuk penurunannya pengunjung. Dan kategori yang kedua yaitu environment, dalam kurung pandemi, yaitu pandemi menyebabkan kegiatan makan di tempat ditiadakan sehingga warung Pak Parto mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Dan kategori yang terakhir yaitu method, yaitu promosi. Pak Parto mengalami kesulitan biaya sehingga tidak bisa gencar melakukan promosi di berbagai channel karena biaya yang mahal. Setelah kita menganalisis dari metode tersebut, kita mengevaluasi apakah solusi yang tepat pada permasalahan yang dihadapi oleh Pak Parto. Nah, yang pertama ini adalah environment, penyebabnya pandemi. Dan solusinya yang pertama menerapkan prokes ketika dine-in, yang kedua mengembangkan penjualan online, dan yang ketiga yaitu menerapkan drive-thru. Untuk yang kedua yaitu people, penyebabnya yaitu yang pertama kompetitor. Solusinya meriset keunggulan kompetitor sebagai bahan evaluasi dan inovasi. Penyebab yang kedua yaitu pelanggan. Solusinya menggait atau menarik kembali pelanggan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Dan solusi yang kedua yaitu mengurangi karyawan dengan melakukan PHK dalam kurung pemutusan hubungan kerja. Permasalahan yang ketiga yaitu metode. Penyebabnya yaitu promosi. Solusinya memperbaiki strategi promosi melalui digital marketing. Yang kedua membuat diskon dan paket bundle. Yang ketiga mengajukan pinjaman dana KUR dalam kurung kredit usaha rakyat di bank. Dan yang terakhir mengembangkan usaha dengan mendaftarkan ke e-commerce seperti Grab, Gojek, dan banyak belajar mengenai strategi pemasaran produk via digital marketing. Oke, setelah kita menemukan solusi, langkah berikutnya kita mengevaluasi apakah solusi tersebut dapat mengatasi permasalahan dari Pak Parto. Tabel dapat dilihat pada layar. Oke, berikut keterangan penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi solusi yang tertera pada layar. Setelah kita mengevaluasi solusi, kita memperoleh grafik yang sebagai berikut yang tertera pada layar dan memiliki kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, terdapat 4 solusi yang dapat diambil dari kasus Pak Parto sebagai upaya untuk meningkatkan profit, yaitu yang pertama, membuat promo dan paket bundle. Solusi yang kedua yaitu mendaftarkan ke e-commerce. Solusi yang ketiga yaitu PHK, dan solusi yang terakhir yaitu mempelajari digital marketing.